Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sepanjang satu minggu Tuhan boleh menyertai kita, menolong kita, memberkati kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita, datang membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita masing-masing akan mengambil saat teduh. Kita akan masuk di dalam ibadah kita hari ini. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang memberikan hormat dan pujian kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita hadapi sekarang memang hari-hari yang sulit. Tetapi kita percaya bahwa di tengah kesulitan ini Allah yang kita sembah tetap memelihara di dalam segala pergumulan dan persoalan kita. Pujian apapun juga menimpamu akan mengantar kita sebelum kita memasuki doa syafaat.
Dipeliharanya hidupku, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudara Franky. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Untuk itu, saya ajak kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kami kepadamu ya Tuhan, kami mau datang menaikkan setiap syafaat dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau saja sumber jawaban dari setiap apa yang kami rindukan ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami jauh menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan, kami datang kepadamu, menundukkan kepala kami, seraya kami ingin mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa seringkali kami lalai menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan. Seringkali kami jauh daripada firman-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Lewat tindakan kami, mungkin lewat tutur kata kami, lewat perilaku kami ya Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami datang mengakui segala hal itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami memohonkan pengampunan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan yang kami lakukan. Ya Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan. Bersyukur pada minggu ini ada saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka. Kami berdoa buat Bapak Ancin Bun. Kami berdoa untuk saudara Alex Kwang Dinata. Kami berdoa juga untuk anak Bella Mejera. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang Tuhan masih percayakan kepada mereka. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami tahu ini semua bukan karena kuat dan gagah mereka dalam menjalani hidup ini. Namun kami percaya ini semua atas pemeliharaan Tuhan, atas bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan dalam menjalani hidup-hidup mereka ke depannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, kiranya Tuhan terus memberkati. Biarlah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mereka terus alami di dalam hidup mereka hari ke hari. Biarlah kasih-Mu terus dinyatakan dan dibuktikan dalam hidup mereka ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian Jemaat GKT Trinity Palu. Kiranya Tuhan menolong jemaat-jemaat-Mu yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah jemaat Tuhan dalam menjalani hidup ini ya Bapa terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan umat-umat Tuhan yang ada dalam menjalani hidup ini semakin belajar akan kebenaran firman Tuhan, semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Ya Bapa, kiranya ya Tuhan, biarlah umat-umat-Mu dalam belajar akan kebenaran firman-Mu, hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan akan mereka miliki
sehingga umat-umat Tuhan semakin hari semakin tahu, semakin mengerti, semakin memahami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah iman percaya umat-umat-Mu semakin hari semakin dikuatkan, kerohanian umat-umat-Mu semakin hari semakin diteguhkan. Biarlah mereka boleh berpedoman dalam kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini pula ya Tuhan, kami berdoa untuk segala hal yang menjadi usaha dan pekerjaan umat-umat-Mu, Jemaat GKT Trinity Palu. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk segala hal yang menjadi pekerjaan umat-umat-Mu, kiranya Tuhan memberkati dalam segala hal yang diusahakan. Tuhan tolong buat semuanya berhasil. Mungkin pada saat-saat ini umat-umat-Mu dalam mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan, dalam mengalami kesulitan juga dalam perekonomian. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan tolong tunjukkan kasih-Mu kepada umat-umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian daripada umat-umat-Mu. Kiranya ketika umat-umat menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Agar dalam menjalani hidup ini, umat-umat-Mu boleh melihat bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi benih firman Tuhan dan mengangkat pujian untuk menghantar kita merenungkan firman Tuhan dari KPPK 256, Sejak Yesus di Hatiku. Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity sekalian. Saya sungguh berharap Anda semua dalam keadaan baik ketika mendengarkan khotbah ini. Kamis kemarin
kita bersama seluruh umat Allah memperingati kenaikan Kristus ke surga. Lalu pada hari Minggu ini, kita pun memasuki pekan ke-7 Paskah berdasarkan kalender gerejawi, di mana kita akan merenungkan doa Yesus sebelum ia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Memang bacaan Injil pada pekan ke-7 ini adalah Yohanes 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Namun saat ini kita akan membaca dan merenungkannya hingga ayat yang ke-19. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Allah dalam pembacaan dan perenungan kita. Mari jemaat sekalian, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sebab oleh anugerah-Mu, kami kembali dapat membaca dan akan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Dan di dalam anugerah-Mu ini pula, kami memohon Engkau membuka pikiran kami dan mempersiapkan hati kami untuk dapat belajar memahami firman-Mu dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita membuka Alkitab kita di Injil menurut Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jemaat Trinity sekalian, teks bacaan kita hari ini itu berisikan doa Yesus kepada Bapa, sekaligus menjadi penutup dari rangkaian nasihat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Bacaan kita hari ini memang dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-8, yang berisikan doa Yesus untuk kemuliaan Bapa dan Anak. Kedua, ayat 9 hingga ayat yang ke-19, yang berisikan doa Yesus bagi para muridnya. Tetapi sebelum masuk dalam penjelasan tentang doa Yesus ini, kita perlu juga mengetahui bahwa Yesus menyebutkan dirinya sebagai utusan Bapa sebanyak 5 kali di dalam doanya ini, yaitu di ayat 3, ayat 8, ayat 18, 23, dan 25. Dengan demikian, doa Yesus ini perlulah kita pahami dari perspektif Yesus sebagai utusan Bapa. Mari kita melihat bagian yang pertama, yaitu ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sambil menengadah ke langit, Yesus berdoa mengatakan kepada Bapa bahwa telah tiba saatnya. Saat yang dimaksud Yesus di sini adalah saat bagi dirinya untuk beralih atau pergi dari dunia ini kepada Bapa, melalui kematian di salib yang sebentar lagi akan ia hadapi. Menyadari akan saat seperti ini, maka Yesus memohon kepada Bapa, permuliakanlah anakmu, yang juga kembali muncul pada ayat 5, permuliakanlah aku. Jemaat sekalian, permintaan Yesus ini bermaksud agar Bapa menyatakan kemuliaan Yesus pada saat ia akan ditinggikan di salib. Makanya menarik ketika dalam Injil Yohanes berkali-kali digunakan frasa Yesus ditinggikan untuk menunjuk pada cara kematian Yesus di salib. Bapak Ibu bisa lihat di pasal 3 ayat 14, pasal 12 ayat 32, dan ayat 34. Meski salib memang merupakan sebuah hukuman yang rendah atau hina, namun di salib itulah Yesus ditinggikan, kemuliaannya dinyatakan. Dalam permohonannya itu, kita pun mendapati bahwa Yesus menjelaskan tujuan dari permintaannya. Tujuan permintaan Yesus adalah supaya anakmu mempermuliakan engkau. Atau dengan kata lain, supaya ia dapat menyatakan kemuliaan Bapa ketika ia ditinggikan di salib. Jemaat sekalian, kalau dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam tindakan-tindakan kekuasaan Allah di bumi. Misalnya dalam pemberian mana,
atau kalau berdasarkan bahan PA kita kemarin, itu nampak dari bagaimana Allah menyatakan kuasanya dengan memimpin bangsa Israel menang dalam peperangan melawan bangsa Kanaan. Nah, kalau dalam Injil Yohanes, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam firman yang menjadi manusia. Pasal 1 ayat 14, kemuliaan Allah dinyatakan dalam tanda-tanda yang dikerjakan Yesus. Pasal 2 ayat 11 dan pasal 11 ayat 40. Dan pada bacaan kita hari ini, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam diri Yesus yang ditinggikan di salib. Sekaligus pada saat itu juga Yesus dipermuliakan. Dengan demikian, dapatlah kita pahami jemaat sekalian bahwa sebagai utusan Bapa, Yesus hendak menyatakan kemuliaan kasih Bapa pada saat dirinya ditinggikan di salib. Yesus pun menyatakan pada ayat yang kedua bahwa permohonannya ini sama seperti ia mempermuliakan Bapa dengan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang diberikan Bapa kepadanya. Lalu bagaimanakah sejatinya hidup kekal yang diberikan Yesus itu? Yesus menjelaskan bahwa hidup kekal yang ia berikan berkaitan dengan pengenalan akan Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan pengenalan akan Yesus Kristus sebagai utusan Bapa. Namun, tentu saja sebagaimana kita ketahui bahwa dalam seluruh Alkitab, termasuk juga Injil Yohanes, mengenal yang dimaksud tentunya bukanlah sekedar tahu dengan akal budi, tetapi juga dengan melibatkan diri yang mengasihi Allah dan mengakui anak serta menuruti firman-Nya. Maka sekarang kita dapat mengerti bahwa sama seperti Yesus telah menyatakan kemuliaan Bapa dengan memberikan hidup kekal kepada orang-orang pilihan-Nya, maka Yesus juga hendak menyatakan kemuliaan Bapa pada saat ia ditinggikan di salib. Lebih lanjut, Ibu Bapak sekalian, Yesus pun menyatakan bahwa ia sudah mempermuliakan Bapa di bumi. Ia menyatakan kemuliaan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan. Lalu apakah pekerjaan yang dilakukan Yesus untuk menyatakan kemuliaan Bapa? Yesus menyatakan nama Bapa dan menyampaikan firman Bapa kepada semua orang yang diberikan Bapa kepadanya. Itu dapat kita lihat di ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Jemaat sekalian, nama Bapa itu menunjuk kepada pribadi Bapa yang memiliki semua orang tersebut. Maka dengan Yesus menyatakan nama Bapa, sesungguhnya Yesus menyatakan kepada semua orang itu bahwa Bapalah pemilik hidup mereka. Hasilnya, penyataan Yesus akan nama Bapa dan firman-Nya kepada para murid membuat para murid mengetahui dan menuruti firman Bapa, serta percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Dan dengan demikian, kemuliaan Bapa telah dinyatakan. Maka jemaat sekalian, berdasarkan doa Yesus di ayat 1 hingga ayat yang ke-5, dapatlah kita pahami pelajaran yang pertama, bahwa Yesus adalah utusan Bapa yang datang untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Yesus menyatakan kemuliaan Bapa pada saat ia hidup di bumi dengan memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang pilihan Bapa dan dengan melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya sampai selesai. Bahkan, Yesus juga menyatakan kemuliaan Bapa pada saat ia ditinggikan di salib. Sekaligus secara serentak ia juga dipermuliakan melalui semuanya itu. Namun, seperti apa sih kemuliaan Bapa yang dinyatakan Yesus pada saat ia ditinggikan di salib?
yaitu kemuliaan cinta Bapa dan anugerah keselamatannya kepada manusia berdosa. Dan secara serentak, kemuliaan cinta Kristus kepada manusia, bahwa Ia adalah Allah yang merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk menjadi manusia dan menyelamatkan manusia berdosa hingga mati ditinggikan di salib, juga dinyatakan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, dengan menyadari akan kemuliaan Bapa yang telah dinyatakan Yesus pada saat kehidupannya di bumi dan kematiannya di salib, maka tidakkah diri kita diliputi akan kekaguman, penghormatan, dan rasa syukur akan kemuliaan Bapa yang dinyatakan kepada kita tersebut? Tidakkah kita akan semakin mengasihi Bapa dan Kristus yang mulia itu? Bahkan, tidakkah kehidupan dan kematian Yesus yang diutus untuk menyatakan kemuliaan Bapa ini menjadi pendorong bagi kita untuk tekun melakukan tugas yang diberikan Bapa kepada kita, sehingga kemuliaan Bapa dan Kristus tetap dapat dinyatakan di dalam dunia ini? Tentu saja, Ibu Bapak sekalian, semua pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan retoris yang perlu untuk kita renungkan. Mari kita melihat bagian kedua, ayat 9 hingga ayat yang ke-19. Pada bagian kedua ini, nampaklah kepada kita untuk siapa Yesus berdoa dan mengapa. Bahkan nampak pula apa yang menjadi permohonan Yesus bagi mereka. Jemaat sekalian, Yesus tidaklah berdoa untuk dunia, yaitu orang-orang yang tidak menerima anak yang diutus Bapa. Yesus mengatakan bahwa Ia berdoa untuk orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Orang-orang tersebut adalah para murid yang telah menerima dan menuruti firman Bapa. Orang-orang yang juga menerima dan mengakui Yesus sebagai utusan Bapa. Yesus berdoa bagi para murid ini karena alasan ganda. Para murid adalah milik Bapa yang diberikan kepada anak. Namun kini mereka akan ditinggalkan di dalam dunia, karena sang anak akan ditinggikan di salib dan kembali kepada Bapa. Lalu apa permohonan Yesus bagi para murid kepada Bapa? Yesus memohon agar para murid yang ditinggalkan itu dipelihara atau dilindungi oleh Bapa dari yang jahat. Ayat 11 dan 15. Kata Yesus, peliharalah mereka dalam namamu. Di ayat 15, supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jemaat sekalian, selama ini Yesus yang memelihara para murid dalam nama Bapa, yang mengindikasikan kepada kita bahwa para murid adalah milik Bapa dan mereka berada dalam kesatuan atau persekutuan yang kekal dengan Bapa. Oleh karenanya, di dalam pemeliharaan Yesus tidak ada seorang murid pun yang hilang kecuali dia yang memang ditentukan untuk binasa, yaitu Yudas Iskariot. Namun kini saatnya Yesus akan meninggalkan para murid di tengah dunia atau masyarakat yang membenci mereka. Di ayat 14 kita bisa melihatnya. Tapi kenapa ya dunia membenci mereka? Karena para murid ini bukan dari dunia atau bukan lagi bagian dari dunia yang tidak mengenal Allah yang benar dan Yesus yang diutus Bapa. Jadi Yesus memohon kepada Bapa agar para murid dipelihara dan dilindungi Bapa di tengah dunia yang membenci dan menolak mereka. Lebih lanjut, kita pun dapat melihat bahwa Yesus pun meminta kepada Bapa untuk menguduskan para murid dalam kebenaran. Ayat 17.
Menguduskan para murid berarti supaya Bapa mengkhususkan para murid sebagai utusannya. Nah, sebagai orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi utusan Bapa, maka para murid tentunya perlu dikuduskan dalam kebenaran, yaitu dikhususkan melalui pengenalan akan firman Allah. Dengan demikian, jemaat sekalian, kita dapat merenungkan pelajaran yang kedua. Yesus tidak meminta kepada Bapa dalam doanya agar para murid diambil dari dunia, karena Ia telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 18. Makanya Yesus meminta supaya Bapa memelihara, melindungi, dan menguduskan para murid, supaya para murid yang telah menerima hidup kekal itu dapat melaksanakan misi mereka sebagai utusan Yesus, yaitu untuk menyatakan kemuliaan kasih Bapa kepada dunia, sebagaimana Yesus juga diutus Bapa ke dalam dunia untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Jemaat Trinity sekalian, secara sederhana dari doa Yesus ini, kita telah dapat memahami dua pelajaran. Pertama, Yesus diutus untuk menyatakan kemuliaan Bapa di dunia. Dan itu yang Ia lakukan pada saat kehidupannya di bumi dan pada saat kematiannya di salib. Kedua, kita para murid juga diutus untuk menyatakan kemuliaan kasih Bapa di dalam dunia yang membenci kita. Namun janganlah gentar pun takut, sebab Yesus, Sang Anak Allah, telah berdoa bagi kita kepada Bapa. Pemeliharaan, perlindungan, dan pengutusan dari Bapa pun telah disediakan bagi kita. Maka majulah, bergeraklah jemaat Trinity sekalian. Hiduplah sedemikian rupa sebagai utusan-utusan Allah di tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Misalnya dengan saling bertolong-tolongan dan saling berbagi dalam hidup bersama di dunia ini untuk menanggung beban satu sama lain. Saling menolong dalam hidup bersama di dalam kondisi yang sukar seperti ini. Nyatakanlah kemuliaan cinta Bapa melalui hidup kita kepada manusia yang belum mengenal Dia, sebagaimana teladan Kristus yang telah menyatakan kemuliaan Bapa di sepanjang hidupnya hingga kematiannya di salib. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih-Mu yang mulia, yang telah dinyatakan Kristus kepada kami melalui kehidupan dan kematiannya. Terima kasih pula karena Engkau tetap melindungi dan memelihara kami di dalam dunia ini ya Bapa. Namun sebagaimana kami juga telah Engkau utus ke dalam dunia ini, maka kuatkanlah kami dalam melakukan segala kehendak-Mu, sehingga kemuliaan kasih-Mu boleh dinyatakan di sepanjang hidup kami. Inilah permohonan kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Trinity sekalian, dalam kebaktian minggu ini pun marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Persembahan dapat Ibu Bapak berikan melalui rekening gereja dengan cara mentransfernya atau melalui amplop yang dapat diberikan kepada hamba Tuhan atau majelis jemaat yang dekat dengan lokasi rumah Ibu Bapak sekalian untuk boleh dikumpulkan bersama-sama. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam masa yang sulit ini,
Mari kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Kita bisa saling mendoakan di antara kita satu dengan yang lain, masing-masing jemaat, dan juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kita dan juga pergumulan untuk bangsa dan negara kita. Terus yang kedua, hari Kamis kita tetap ada PA bersama melalui grup WA Trinity. Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk belajar firman Tuhan supaya iman kita terus semakin bertumbuh dan pengenalan kita akan firman Tuhan semakin hari semakin dalam, sehingga di masa-masa yang sulit ini kita tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.